Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Faisal Dani. Ingin membuat video UAS Matematika Ekonomi di semester 2 ini dengan judul penerapan diferensial fungsi majemuk. Nah, yang pertama itu permintaan marginal. Permintaan marginal apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga kedua macam barang tersebut. Dengan perkataan lain, jika barang A dan barang B mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan FPA, PB dan QDB sama dengan FPA, PB. Jadi, permintaan marginal menjelaskan seberapa besar perubahan permintaan terhadap suatu barang jika terjadi sedikit perubahan pada harga. Konsep ini membantu memahami bagaimana konsumen merespon perubahan harga suatu barang. Jadi ini ya, derivatif pertama dari QDA dan QDA adalah fungsi-fungsi permintaan marginal yang mana? Jadi gini, QDA adalah permintaan marginalkan A berkenaan dengan PA yang bawahnya PA itu, jadi yang atas itu jadi berkenaan dengan PA. Pokoknya yang DA ini jadi marginalnya akan A yang atas, jika DA-nya ini A jadi A, dan PA-nya itu berkenaan dengan PA ini. Jadi seterusnya ya. Nah, kemudian elastisitas permintaan parsial. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal tersebut, dapat dihitung elastisitas parsialnya. Dalam hal ini terdapat dua macam elastisitas permintaan, yaitu elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga barang tersebut, elastisitas harga permintaan, dan elastisitas yang mengukur kepekaan permintaan suatu barang berkenaan dengan harga barang lain, elastisitas silang permintaan. Jadi, elastisitas permintaan parsial adalah pengukuran terhadap seberapa besar jumlah permintaan berubah ketika satu variabel berubah, sementara variabel lain tetap. Hal ini penting untuk memprediksi dampak perubahan harga terhadap permintaan barang. Jadi ini ada seperti rumus dari elastisitas permintaan parsial. Nah, jika NAB dan NBA keduanya bernilai negatif untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan B adalah komplementer atau saling melengkapi. Sebab penurunan harga suatu barang akan meningkatkan permintaan atas keduanya. Jika NAB dan NBA keduanya bernilai positif untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan B dalam kompetitif atau substitutif atau saling menggantikan, sebab penurunan harga suatu barang akan meningkatkan permintaan barang tersebut serta menurunkan permintaan atas barang lainnya. Jadi gitu, ada yang bernilai negatif. Jadi bernilai negatif itu hubungan antara barang A dan B adalah komplementer atau saling melengkapi. Sedangkan yang positif, bernilai positif itu bersifat kompetitif atau substitutif atau saling menggantikan. Jadi gitu. Nah, kemudian biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi kedua macam produk itu merupakan biaya produksi gabungan atau disebut joint production cost. Maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensiasi parsial.
Dengan metode serupa, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari 2 macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Di dunia usaha, seringkali satu perusahaan itu memproduksi lebih dari satu produk. Jika biaya untuk memproduksinya tidak bisa dipisahkan, maka disebut biaya produksi gabungan. Untuk menentukan keuntungan maksimum dari biaya tersebut, kita gunakan pendekatan diferensiasi parsial. Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Pendekatan diferensial bisa digunakan untuk tidak hanya untuk 2 produk, tapi juga untuk lebih dari 2 produk yang dibiayai secara gabungan. Ini membantu perusahaan membuat perencanaan produksi yang efisiensi. Jadi ini penerimaan dari memproduksi A bagi RA sama dengan QA dikali PA sama dengan FQA. Nah, penerimaan dari produksi ini jika barang B nanti diubah dengan QB, RB, dan PB-nya diubah menjadi B. Dan sama hasilnya juga harus B. Nah, penerimaan total ini R sama dengan RA ditambah RB. Nah, dengan hasil FQA ditambah FQA. Nah, kemudian utilitas marginal parsial. Dalam kenyataan sehari-hari, konsumen tidak hanya mengkonsumsi satu macam barang, tetapi bermacam-macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang yang dikonsumsi dilambangkan dengan Q1, I, 1, 2, dan seterusnya, maka fungsionalitas dapat dituliskan dengan notasi U. Nah, jadi utilitas itu adalah kepuasan yang diperoleh seseorang dari konsumsi barang. Utilitas marginal parsial adalah tambahan kepuasan dari mengkonsumsi satu barang, sementara barang lainnya tetap dikonsumsi dalam jumlah yang sama. Konsep ini penting dalam menentukan bagaimana seorang memilih barang agar puas maksimal. Jadi ini fungsionalitasnya adalah U sama dengan Fxc. Derivatif dari U merupakan utilitas marginal parsialnya. Yang ini adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang X, dan yang bawah adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Lanjut, keseimbangan konsumsi. Keseimbangan konsumsi merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang diberikan kepuasan optimum. Secara geometri, keseimbangan konsumsi terjadi pada persinggungan kurva interferensi dengan garis anggaran atau disebut budget line. Garis anggaran mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang berkenaan dengan harganya masing-masing dan pendapatan konsumen. Jadi, keseimbangan konsumsi terjadi saat seseorang memperoleh kepuasan maksimal dari kombinasi barang yang dikonsumsi sesuai dengan anggarannya. Secara visual, ini digambarkan sebagai titik pertemuan antara kurva indiferensi dan garis anggaran. Secara sistematis, kita digunakan metode Lagrange untuk mencari kombinasi konsumsi yang paling optimal. Nah, ini jika perdapatan konsumsi sebesar M dan harga barang X dan Y adalah PX dan PY per unit, maka persamaan budget line dapat dituliskan dengan M sama dengan XPX tambah EY PY. Nah, ini dengan mencari dengan tingkatan kombinasi konsumsi yang memberikan kepuasan optimum dapat dicari dengan metode Lagrange.
agar kombinasi konsumsi secara optimal. Selanjutnya, produk marginal parsial. Untuk memproduksi suatu barang yang pada dasarnya diperlukan beberapa macam faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan sebagainya. Sebagian dari masukan yang digunakan untuk sudah barang tentu merupakan masuk tetap, sementara bagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, katakanlah K dan L, maka fungsi produksinya secara pasti dapat dinyatakan dengan P, F, K, L. Jadi, produksi marginal parsial adalah tambahan hasil produksi yang diperoleh dari penambahan suatu unit faktor produksi. Sedangkan faktor lain tetap. Informasi ini penting untuk menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing input dalam proses produksi. Jadi ini ya, derivatif pertama dari P merupakan produk marginal parsial. Ini derivatifnya. Nah, untuk P sama dengan kuantitas tertentu, fungsi produksi P, FKL merupakan persamaan isokuan, yakni kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi penggunaan masukan K dan L yang menghasilkan keluaran dalam jumlah sama. Nah, kemudian selanjutnya keseimbangan produksi. Keseimbangan produksi merupakan suatu keadaan atau tingkat kombinasi faktor-faktor produksi secara optimum, yakni tingkat pencapaian produksi dengan kombinasi biaya terendah, least cost combination. Secara geometri, keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan garis biaya yang sama isokos dengan kurva produksi yang sama isokuan. Nah, jadi keseimbangan produksi adalah kondisi di mana produsen dapat memproduksi output secara optimal dengan biaya serendah mungkin. Secara grafik, hal ini terjadi ketika kurva isokuan bersinggungan dengan garis isokos. Sama seperti konsumsi, kita juga dapat menggunakan metode Lagrange untuk menentukan titik optimum. Jadi isokos itu adalah mencerminkan kemampuan produsen membeli berbagai macam masukan faktor-faktor produksi berkenaan dengan harganya masing-masing dan jumlah dana yang dimiliki. Jika pendapatan produsen sebesar M dan harga barang X dan Y adalah PX dan PY per unit, maka persamaan budget line dapat dituliskan dengan M sama dengan KPX tambah LPY. Nah, yang ini bisa menggunakan metode Lagrange untuk mencapai optimal dengan fungsi produksi PFKL dimaksimumkan terhadap fungsi isokos M sama dengan KPK tambah LPL. Nah, mungkin cukup ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.